UP. Nah, yang Bu, yang Pak, maaf aku baru masuk. Soalnya aku nggak tahu tadi. Lupaan aku Pak. Bu, Cek. Pakai produk. Nggak apa-apa ya. Nanti uh, nonton aja di YouTube. bagus sih. Cek satu. Cek. Eh, Cek. Cek. Satu cek. Oke. Nggak apa-apa ya. Yang penting ikut aja di sekarang. Diajak iya. teman-teman yang lain buat ikutan. Ini banyak kayak yang lain belum login deh Pak. Hmm. Oke. Ini pelajaran ya. Ya. Kenapa? Pak. Ini pelajaran paket skop paket berapa ya Kak? Paket C. Iya, PPKN paket C. ya. Iya. Oh, yang lain belum pada masuk lagi. Ya, yang memungkinkan on cam ya. Kita diskusi ya. Kita belajar bersama. Bentar. Paket nah itu beban Bandung. Sekolah tertiru. Sekolah online tertiru. Kalau pihak Dewi. Merayang sudah dikasih keluar. Mula udah 400. Hmm? Nah, tapi di edang, ada yang bahasa edang. Banyak. Oke, selamat datang semuanya, teman-teman semuanya yang hari ini bisa bergabung. Kira ya kan ini. Raya dorong. Yes. Orang baru nggak satu chat momen nggak pernah respon. Jahat di rumah. Tapi semua rahai semua friends semua rahai. Kalau akadum nama so marah kayak ini no enggak nggak pernah respon nih. Ada dulu yang harus fokus. Silang, silang, silang. Silang selatan. Ada yang masuk. Nggak pasti kasih lagi. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Cek, cek, kedengeran nggak sekarang? Udah, Pak, udah. Oke, teman-teman yang online sekarang isi absensinya di kolom chat, nama, apa namanya, dan asalnya dari mana ya, supaya kita tahu nih teman-teman itu dari mana aja nih. Ya, boleh silakan ya. Nah, siapa? Yang offline ada 2 orang nih, para pejuang.
NTTMH. Jihad, maaf. Siap, siap. Oke. Oke, materinya sudah kelihatan, teman-teman semuanya? Udah, udah. Udah ya? Oke, Ya. kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Ya, selamat siang. Siang, Pak. Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan segala urusannya, segala kerjaannya yang sekarang lagi galau ya. Semoga Kalau disembuhkan. lihat, Ada yang galau di sini? Enggak iya ada, Pak. enggak Nggak ada Kalau yang lihat, galaunya cuma belum gajian aja, Pak. Oh, Pak Syahri yang lebih galau lagi itu yang ada kerjaan nih. Kita bersyukur ya masih nungguin gaji ya, tapi ada teman-teman kita yang belum memiliki kerjaan, lebih galau lagi kayaknya. Tapi kita bersyukur terus ya. Semuanya bersyukur ya. Tetap bersyukur ya. Betul, Pak. Insya galau. Allah selalu, Pak. Alhamdulillah. Oke, di sini sudah banyak isi absensi nih. Ada Ayu Riana, dari Rosita ya, Apep dari Majalengka, Sahri dari Gersik, Vina, Ayu Winda dari Palembang, Rina dari NTT ya. Wah, Rosita dari Brebes, Zalsa dari mana nih Pak daerahnya? Nur Wahdatul dari Kalimantan. Wah, IKN ya. Afrizal dari Jawa Timur. Wah, banyak ya dari Maria dari Singapura ya. Wah, mantap. Ya, nggak apa-apa ya semuanya mantap luar biasa. Oke, Bismillah, hari ini kita akan dari apa namanya pembelajaran mengenai Pancasila, masih Pancasila. Kemarin kita minggu kemarin kita bahas tentang Pancasila di sekolah ya, lihat ya, benar ya. Di Pancasila, implementasi Pancasila di sekolah. Sekarang kita lebih kepada aplikasi implementasi bagaimana caranya kira-kira ya kita diskusikan untuk aplikasi atau implementasi Pancasila di masyarakat. Implementasi itu kan ini ya praktik ya kemarin kita sudah bahas praktik Pancasila, praktik pengajian Pancasila di masyarakat begitu. Oke, di sini sudah saya buat materinya, nah, teman-teman bisa baca ya. Nah ini saya akan pendahuluan dulu, nanti kita akan satu-satu baca ya untuk apa namanya sambil apa namanya interaksi juga gitu ya. Pengenalan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia tentunya. Sudah kita bahas Pancasila ini sebagai dasar negara. Jadi setiap warga negara ini harus apa namanya berperilaku sebagaimana adanya Pancasila. Ya, karena Pancasila kita ini adalah dasar negara. Ya, nanti kita akan bahas juga bagaimana Pancasila ini hubungannya dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Apakah bertentangan atau tidak? Nah, itu nanti ada poin-poinnya yang akan kita bahas. Ya, sebagai dasar negara, ya, maka ia menjadi prinsip, ya, menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, kenapa harus seperti itu? Ya, karena kalau tidak ada nilai-nilai yang demikian, nilai-nilai yang 5 yang demikian, maka akan terombang-ambing bangsa kita. Karena kan 5 ini adalah bisa dibilang visi ya atau cita-cita. Ya pasti kita semuanya punya cita-cita ya. Mungkin yang dari SD cita-citanya banyak ya ada 5. Kemudian ada yang pengen jadi dokter. Pas SMP turun menjadi perawat. Pas SMA turun jadi apa gitu ya. Itu nggak apa realistis gitu ya. Jadi Pengen semuanya jadi presiden, Pak. pengen presiden. Amin, 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 amin. Amin, kita aminkan aja yang baik-baik ya. Ya, siap Presiden. Pak Henry. Pengen Ya. di Bapak. Kenapa? Ya, setiap orang punya citanya masing-masing. Ya, tentu teman-teman semua juga, ya baik yang offline maupun yang online punya cita-cita masing-masing. Walaupun
rasanya sekarang ini sulit sekali untuk menggapainya, tapi tetap, nah yang namanya cita-cita, tetap kita harus tanamkan setinggi langit. Ya, kenapa harus tanam setinggi langit begitu ya? Supaya kalaupun jatuh nggak jauh-jauh banget, minimal jatuhnya ke bintang, jatuhnya ke bulan. Jadi tidak terlalu jauh barangkali cita-citanya untuk ini ke depannya. Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa dan menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ini teman-teman, founding father kita, pemikiran itu sangat-sangat luar biasa ya. Makanya Pancasila ini merupakan hasil daripada pemikiran dari orang-orang terdahulu, dari para founding father terdahulu, ya, yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kenapa sangat luar biasa? Karena ini menyatukan semua golongan, menyatukan masyarakat Indonesia. Ya, jadi tidak lagi kita bicara satu personal, ya, tidak lagi satu orang bisa, tapi ini negara yang banyak sekali sukunya, negara yang banyak sekali budayanya, dan hasil pemikiran ini adalah 5 poin ini, yaitu Pancasila. Begitu. Nah, ini mengenai 5 prinsip Pancasila. Ya, ini Pancasila dan apa namanya Lain, biar bisa dengar Pak. gitu ya. Oke, saya mau minta tolong baca yang offline dulu deh, yang 2 orang ini. Coba lihat dulu deh. 5 prinsip Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual. Ya, yang satu dulu ya. Satu ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan sila yang pertama. Menekankan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini kita. Indonesia adalah negara yang mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, negara yang apa namanya mengakui agama yang dianut masyarakatnya. Ya, jadi bukan negara yang memang apa namanya ateis begitu ya, negara yang tidak percaya Tuhan, tapi kita percaya akan adanya Tuhan. Kenapa? Karena dalam agama itu mempunyai nilai-nilai moral yang yang sangat luar biasa ya. Nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak yang menjadi benteng bagi masyarakat Indonesia. Ya, kenapa? Karena ketika tidak ada nilai moral yang kita junjung tinggi, maka perbuatan kita akan menekankan kepada kebebasan individu. Ya, tidak lagi ada batasan-batasan yang memang kita pegang. Makanya agama ini kan dari ini ya, A tidak ya, agama kacau, berarti tidak kacau. Ya, diharapkan kita beragama, beragama apapun silahkan gitu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Minimal-minimal tidak kacau dalam hidupnya gitu ya. Jangan sampai kita tidak memiliki batasan dalam hidup kita. Apapun itu dari berbagai hal. Yang mulai dari pergaulan. Kalau di barat ya, kalau teman-teman lihat mungkin ada yang kerja di mana di Singapura dan sebagainya macam ya. Itu melihat sendiri bagaimana pergaulan di sana bebasnya seperti apa gitu ya. Mungkin di barat ya yang memang sudah begitu luar biasa. Apalagi kalau teman-teman searching ya di internet ya di Google ya, itu ada namanya kota Philadelphia ya, negara bagian dari Amerika Serikat, yang memang itu kalau kita biasa lihat zombie itu di film, ini zombie beneran di negara bagian itu, Philadelphia itu. Kenapa? Kenapa, coba ada yang tahu nggak Philadelphia kenapa seperti itu? Terlalu bebas. Terlalu bebas. Tidak adanya nilai moral yang dijunjung tinggi, tidak adanya nilai moral yang dia pegang gitu. Sehingga apa? Perbuatannya bebas. Ya, sehingga dia ya pergaulan bebas, kemudian obat-obatan terlarang dia gunakan, ya, karena dia stres kemudian memakai obat-obatan terlarang. Apa yang terjadi? Ketagihan. Ketika sudah ketagihan, tinggal menunggu apa? Innalillahi begitu ya. Tinggal menunggu akhir hidupnya saja. Karena kenapa? Ketika sudah ketagihan itu sangat sulit disembuhkan, kecuali memang yang benar-benar punya rezeki kesempatan kedua gitu ya. Dan di sana terjadi hal seperti itu. Karena kenapa? Karena tidak adanya nilai moral yang dipegang. Tidak adanya nilai agama yang menjadi pembenteng daripada dirinya. Sehingga dia merasa bebas dan terjadilah hal yang demikian. Ya, kemudian apalagi
Kita juga menghormati kebebasan beragama. Ada berapa agama yang represent di Indonesia? Nah, 6. Apa aja? Islam, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, terbaru Konghucu ya. Ya, jadi ada 6 ya yang terbaru ya. Nah ini ya. Jadi agama yang diakui di Indonesia ada 6. Ya, kenapa kita harus tahu itu? Ya, karena kita sebagai warga negara yang baik harus menghargai. Jangan sampai ya Kak Neni punya teman ya kemudian pengen beribadah dilarang, kan nggak boleh gitu ya. Misalkan kita mau beribadah kemudian dilarang sama teman kita karena berbeda dengan agamanya, kan berarti tidak menghargai. Ya, kita harus lebih mengedepankan keberagaman, bukan kesamaan ya. Kalau sama kita memaksa semua orang sama dengan kita, tidak akan bisa. Ya. Semua orang sama dengan kita tidak akan bisa karena kita ya ada perbedaan, pasti ada perbedaannya. Ya, baik dari agama maupun dari segi kebudayaan, bahasa dan sebagainya, itu kan kita berbeda. Ya. Orang Sunda dengan orang Medan, apa kira yang beda? kayak bicara. Gaya bicaranya. Orang Medan itu yang kadang ya, Medan itu kan keras ya. Kalau kata orang Sunda ini ngomong keras-keras banget. Emang kayak gitu gayanya. Kalau kita tidak menghargai, apa yang terjadi? Perpecahan. Kesel aja terus sama dia gitu kan. Terus orang Medan lihat orang Sunda, pasti dia begitu gitu kan. Terlalu santai gitu kan. Terlalu lembut gitu ya. Dan berbeda memang prinsipnya ya, berbeda budayanya, berbeda latar belakangnya sehingga menyebabkan perbedaan yang demikian. Nah, itu teman-teman harus kita pahami ya. Agama yang ada itu merupakan ya, hasil kepercayaan mereka masing-masing. Ya, sehingga harus ada yang namanya toleransi antar beragama. Ya, menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual. Nah, ini tadi saya bilang nilai-nilai moral. Agama itu adalah mengajarkan nilai-nilai moral, kebaikan, ya, kemudian kebersihan dan lain sebagainya macamnya, gitu ya. Itu sangat dijaga lagi, sangat dijaga di dalam agama manapun. Ya, ketika seseorang tidak memiliki nilai tersebut, apa yang terjadi? Kalian sudah bisa tahu apa yang terjadi, ya. Ini kemudian itu sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira maknanya seperti itu. Kita harus pahami kenapa? Supaya tidak hanya baca saja. Ya, bukan hanya sebagai semboyan saja, tapi juga kita memahami maknanya. Sekarang nomor 2, coba Kang Ajrin, boleh. Kemanusiaan hargai hak dan martabat manusia, nilai-nilai keadilan dan kesamaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Kemanusiaan adil dan beradab. Ini seringkali kita baca, seringkali kita dengar ya maknanya. Tapi implementasinya sangat-sangat kita tidak pahami gitu ya. Apakah ada orang yang misalkan suka membuli di sekolah maupun di masyarakat gitu ya kepada satu orang? Apakah itu mencerminkan manusia yang beradab? Tidak. Kenapa? Karena orang yang beradab itu menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ya. Nilai moral itu apa sih? Nilai-nilai kebaikan, teman-teman. Ya. Ketika ada orang yang masih suka membuli, ya, masih ada orang yang suka menggunjing dan segala macam gitu ya, menjelek-jelekan, itu dia tidak beradab, ya. Kenapa? Karena kita ini negara yang menjunjung tinggi keberadaban gitu ya. Ya, adab yang tinggi, akhlak yang baik, ya itu kita junjung tinggi. Ya, sehingga beradab ini mengajar kita bahwasanya gotong royong, kemudian saling membantu, ya, saling menghargai. Nah, itu manusia-manusia yang beradab kan gitu. Ketika manusia sudah tidak lagi menerapkan hal yang demikian, maka apa yang terjadi? Ya, kita jauh dari sila kedua ini, yaitu manusia yang beradab. Ya, untuk menjadi manusia yang beradab tentu ada prosesnya. Kita harus belajar, kalau mau dihargai, maka belajar menghargai orang lain, ya. Kalau mau dihormati, kita belajar menghormati orang lain. Jangan sampai kita ingin dihormati, tapi nggak mau menghormati orang lain. Jangan sampai kita mau dihargai, tapi tidak mau menghargai orang lain. Betul. Ya, misalkan ada orang kecelakaan, ya, di depan kita dan tidak ada yang nolong, ya.
Kemudian kita mau nolong dia, nanyain dulu, kamu agamanya apa ya? Gitu. Oh, enggak, jelas nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya. Misalkan kamu sukunya mana ya? Kalau Sunda saya tolongin ya. Kalau enggak deh, nggak apa. Kan berarti apa namanya kemanusiaan yang adil ini menurut dia adalah manusia yang sama-sama menurut sukunya sama, ya. Berarti kan ada keliruan, ya. Adil sini maksudnya adalah kita sama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi contohnya ada bencana waktu itu di Cianjur. Kan banyak tuh ya bantuan dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari negara luar pun membantu gitu ya. Sehingga eh, sangat-sangat saling membantu. Nah, inilah dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sekarang 3. Coba Kak Neni boleh baca ya. 3. Persatuan Indonesia Lanjut. menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman dan meminimalisir konflik antara kelompok Oke, persatuan Indonesia ya. Indonesia. Kak Neni asal dari mana daerahnya? Asli Garut, karena cuman tinggal di Bandung. Oh, di Bandung. Kenapa nggak offline? Posisi lagi kerja, Kak. Oh, lagi kerja. Oke, nggak apa-apa ya. Sekali-sekali nanti offline ya, bareng-bareng di sini ya. Oke, insya Allah, Kak. Ya, kalau Kak Riana tadi dari ini ya, kalau nggak salah dari NTT ya, dan apa namanya begini teman-teman, kita ini Iya, negara yang banyak sekali suku dan budayanya, betul ya begitu ya? Ada berapa provinsi sekarang? 38 ya. Dulu pas saya belajar tentang provinsi itu baru ada 32. Ya, 33 ya. Kemudian naik, kemudian jadi 38. Sekarang kan berarti kan ini menunjukkan Indonesia itu banyak sekali gitu ya. Apa namanya? Ragam budayanya, ya, bahasanya berbeda, pulaunya pun ada 17.000, bayangin tuh. 17.000, kemudian suku budayanya juga berbeda-beda, ya. Kalau tidak ada dalam cita-cita bangsa Indonesia atau prinsip bangsa Indonesia itu bersatu Indonesia, maka kita akan berai, ya, tidak akan bersatu, teman-teman. Ya, sehingga adanya perbedaan itu harus mengajarkan kita bahwasanya tidak semuanya orang sama. Pasti ada perbedaan. Dan di sinilah poinnya, harus saling menghargai, ya. Walaupun bahasanya berbeda, budaya berbeda, ya, jangan sampai kita tidak saling menghargai. Kenapa? Ketika kita tidak saling menghargai, tidak saling bersatu, maka konflik lah yang ada. Konflik antar kelompok. Ya, banyak sekali konflik-konflik antar suku yang kita dengar, ya. Ya, banyak sekali pokoknya, dan pasti menimbulkan banyak korban. Ya, menimbulkan banyak korban nyawa segala macam. Ya, itu kan kerugian material, ya. Itu disebabkan karena apa? Karena kurangnya rasa persatuan, tidak saling menghargai keberagaman, ya. Sehingga konflik yang ada tidak bisa dinetralisir dan terjadilah peperangan antar suku dan budaya. Ya. Nah, ini harus kita sama-sama perhatikan, teman-teman. Ya. Jadi banyak sekali contoh-contohnya ketika kita tidak bersatu, maka bangsa lain yang memang ingin Indonesia ini bercerai-berai. Ya, makanya saya sering sampaikan, kenapa kita dulu lama merdekanya? Karena belum adanya rasa persatuan antar rakyat. Betul ya. Jadi Belanda itu sangat senang kita ini diadu domba gitu. Belanda ini sangat senang ketika kita saling berantem ya, antar daerah, antar kerajaan, ya. Sehingga ketika kita berantem, dialah pura-pura jadi pahlawan gitu ya, memberikan solusi padahal dia mencaplok semuanya dari kita gitu ya. Sehingga apa? Dari sampai sekarang pun apa namanya bangsa-bangsa asing senang sekali kita ini tidak bersatu. Makanya negara kita ini apa? NKRI, apa itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dulu itu Indonesia ada Indonesia Serikat. Maksudnya apa Indonesia Serikat itu?
Masing-masing ada wilayahnya. Jadi Indonesia ini Republik Indonesia ini terbagi beberapa wilayah. Untuk apa? Untuk memisahkan supaya tidak bersatu. Ya, ini sangat disenangi oleh bangsa yang tidak suka dengan Indonesia bersatuan ini. Makanya kita harus jaga ya persatuan Indonesia ini. Oke, poin 4. Siapa yang mau baca? Diana, boleh mau baca? Silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh Oh, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme demokrasi menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. oke. Poin keempat ini ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita suatu keputusan ya itu harus diwujudkan dengan lewat musyawarah. Betul, ya tidak hanya per orang aja menentukannya gitu ya. Hanya satu orang saja yang menentukan yang nantinya jatuhnya diktator dan hanya membawa kepentingan pribadi. Ketika terjadi musyawarah, itulah keputusan yang dari rakyat. Makanya kekuasaan tertinggi di bangsa Indonesia ini di Republik ini adalah rakyat, ya. Makanya presiden pun dipilih oleh rakyat. Walaupun tidak semuanya milih yang satu, ya, pasti berbeda pilihannya. Tapi kan karena ada musyawarah ini, ya, maka yang terbanyak lah yang diambil. Ya, walaupun ini saya kira bukan solusi terbaik, tapi ini sudah menjadi apa namanya ya masih mending lah daripada sistem-sistem lainnya. Ya, yang hanya ditunjuk saja, ya, kemudian dipilih oleh sebagian orang, ya. Tapi kita sudah cukup lebih baik gitu daripada sistem-sistem yang lainnya. Makanya kita punya namanya sistem demokrasi. Ya, demokrasi ini kan apa namanya merupakan bukti bahwasanya kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, bukan presiden, bukan DPR, bukan Mahkamah Konstitusi, tapi rakyat. Makanya tahun Iya 98, betul Pak, betul. betul ya. Tahun 98 ya, buktinya ya rakyat turun ke jalan, ya runtuh semua kekuasaan yang ada. Begitu ya. Karena apa? Karena rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Ya, mufakat, ya musyawarah, ya itu penting. Ya, karena budaya kita juga ya, musyawarah itu. Jadi kalau ada masalah apa-apa dimusyawarahkan, ya. Tidak melulu untuk diributkan, ya. Baru musyawarah. Ya, kita musyawarahkan dulu, ya. Cari jalan tengahnya, cari jalan terbaiknya. Karena ini merupakan prinsip negara kita, ya, yaitu musyawarah. Ya, jadi apapun hasilnya, ya kita bijaksana. Kita terima karena ini hasil musyawarah. Hasil kesepakatan bersama. Begitu. Oke, 5. Yang mau baca? Hendriawan, boleh baca? Boleh Pak. Boleh dong. Boleh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pentingnya pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi dan pengistimewaan. Ya, keadilan sosial. Apakah adil itu harus sama? Gimana kira-kira? Enggak Pak. Enggak. Harus proporsional, sesuai proporsinya. Ya, misalkan saya kuliah, dikasih jajan 50.000 begitu ya. Ongkos pulang pergi habis 30.000 ya. Kemudian bayar uang kas 15.000, jajan 5.000. Kemudian adik saya masih TK, kemudian dia nih sekolahnya dekat rumah, kalau bahasanya kepleset nyampe begitu ya. Jajannya 5.000 ya. Terus adik saya bilang gini, Pak, kok nggak adil si kakak, jajannya 50.000, aku 5.000. Ya, nggak adil dong, dia bilang gitu. Ya, kalau kita masih berpikiran seperti itu, berarti sama pemikiran kita seperti anak TK tadi, ya. Kenapa? Karena ya tadi, ya, adil itu sesuai proporsinya. Ya, si kakak banyak karena kebutuhannya lebih banyak, gitu kan.
Accessibility itu karena kebutuhannya segitu, gitu ya. Itu maksud keadilan ada sesuai proporsinya, ya. Jadi masing-masing ada proporsinya. Namun ketika bicara rakyat, ya rakyat Indonesia, maksudnya apa? Ya kita adil secara kesejahteraan. Ya jangan kesejahteraan itu, kekayaan itu hanya berputar kepada segolongan orang. Ya bahkan kan penelitian di Indonesia kan 1% kekayaan Indonesia sama dengan berapa puluh persen penduduk Indonesia begitu ya. 1% orang ya kaya di Indonesia sama dengan berapa juta orang begitu kan ya. Itu kan banyak penelitiannya. Sehingga apa? Nantinya ada apa namanya tumpang tindih ya. Eh, kekayaan yang muter di circle-nya itu aja itu terus gitu ya, maka rakyat akan merasa muak ya karena kekayaannya tidak dialirkan kepada rakyat. Ya, makanya kesejahteraan ini harus adil, semuanya dapat. Kemudian apalagi pendidikan. Ya, pendidikan itu tidak hanya orang kaya yang punya yang dapat gitu ya. Tidak hanya orang-orang terkemuka yang dapat, tapi semuanya harus dapat. Ya, siapapun yang mau belajar berhak dapat pembelajaran layak. Ya, tugas siapa? Tentu tugas pemerintah. Beda ceritanya kalau kitanya sendiri yang nggak mau belajar gitu ya. Kalau misalnya kita yang nggak mau belajar, udah disediakan bagaimanapun fasilitas yang ada, ya nggak bakal bisa. Karena kenapa? Kemauan kitanya nggak ada. Ya makanya pemerataan ini ya harus semuanya dapat. Ya. Kemudian tanpa diskriminasi dan pengistimewaan. Kalau ada pengistimewaan, misalkan dalam hukum ya orang kaya, anaknya pejabat itu tidak kena hukuman. Sedangkan orang miskin dapat. Kayak kemarin ada yang miara ikan karena dia nggak tahu, kemudian ada yang laporin kena hukuman dan denda juga. Sedangkan yang 271T dendanya berapa? 5.000. Kemana sisanya? Nggak tahu kemana ya. Ya kan lucu ya. Jadi realitasnya seperti itu teman-teman. Ya jadi ya Kayak memang anak presiden ya Pak, bebas. Merdeka. ya pokoknya ini pelajaran buat kita ya. Walaupun ya saya yakin apa namanya ya masih harus banyak perbaiki, tapi tetap kitanya juga harus sama-sama melihat ini pembelajaran. Jangan sampai kita seperti itu. Ya mereka seperti itu ya. Ya mereka lah gitu kan. Tapi kita tetap harus benar-benar menjunjung tinggi kejujuran gitu ya. Jujur ini kan sangat luar biasa teman-teman ya. Kita ini nggak maju kenapa? Lama majunya. Salah satu sebabnya adalah korupsi ya. Karena kita ini Kurangannya sumber daya manusia, Pak. betul juga ya sekurangnya pemberdayaan manusia. Ya, kenapa kurang pemberdayaan manusia? Karena dananya habis buat korupsi. Jadi akar masalahnya sama kita ini ya, korupsi ya. Eh, apa namanya? Kalau di negara-negara lain ya kejujuran itu sangat dijunjung tinggi. Orang pintar banyak, tapi orang yang jujur itu sedikit ya. Ada orang jujur tapi sering ditekel, sering dibuang karena kejujurannya. Jadi orang sekarang tuh lebih suka orang yang tidak jujur ternyata ya, karena lebih gampang dimainkan ya. Orang jujur Disuap, gampang biasanya disuap. gampang disuapin ya sama Teh Neni ya. Yang jujur Aduh. dicurangin terus Pak. Ya Iya betul. betul. Kayak gitu ya. Iya. Ya makanya ini, kalau mungkin ada yang kerja di Singapura atau di China ya, atau di Taiwan ya, kita udah sering dengar kalau yang korupsi, yang tidak jujur dalam kerjaannya, itu dihukumnya sangat berat ya di China apalagi ya. Di China itu dihukumnya bahkan hukuman mati. Ya, Iya sesuai Pak, dengan betul hukumannya. ya. Iya Pak, kalau di Cina, kalau di Indo enggak. Oh, Di Indo penjaranya mewah, Pak. Korupsi. Korupsi. Kan? Iya, nah berarti mereka itu BPS-nya. yang tidak paham Pancasila ya Pak ya. Ah, itu tuh harus belajar nih di aksi. Ada yang kerja Bapak di di sini China di sini? masuknya. Taiwan? Kalau Ada mereka itu paham Pancasila, mereka tidak akan korupsi karena udah jelas berketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang korupsi berarti kalau kita orang Islam berarti dosa, begitu ya Pak ya? Iya, Iya, betul. ya, terus kalau pemerintahannya juga nggak mengerti 5 prinsip Pancasila, padahal mereka pemerintahan yang Iya. prinsip Pancasila. Makanya gitu. Nah, Makanya makanya kita
kita Betul. sebagai siswa dari aksi ini jangan merasa gimana ya, takut gitu kalau misalkan orang jujur orang jujur itu bukan kalah, tetapi mereka itu enggak Singkir. bersuara gitu. Betul. Ya. Ya. Mah Jadi diem jangan aja. Betul, betul, betul. ya, jangan sepertikan kitanya. Guys, kayaknya sih bisa demo deh. Iya, bisa demo, bener. Ayo kita demo, ayo kita dipimpin sama bapak Udah, gurunya. Pak Guru mau itu lanjut. Tenang, saudara-saudara. Kita Kita ini demo Dinas Pendidikan Kota Bandung, misalkan gitu ya Pak ya. Ayo, jangan ya, jangan. Kayak gini, Oh jangan, jangan ya Pak ya. gini. Maksud saya apa? Kita tidak hanya berkaca kepada apa namanya para pejabat, para pemimpin kita, tapi kita juga berkaca pada diri sendiri, gitu ya. Introspeksi kita, diri kita sendiri, bagaimana kita melaksanakan kejujuran dalam kehidupan kita. Ya, karena di saat orang banyak, kadang kita ini jujur, ya, berbuat baik, gitu ya. Tapi di saat sendiri, di saat tidak ada orang yang melihat, ya itulah akhlak kita itu adalah ketika orang lain tidak melihat, gitu. Perbuatan asli kita adalah ketika orang lain tidak melihat. Ya, itulah asli kita tuh kayak gitu. Kejamnya kita tuh kayak gitu. Buruknya kita tuh kayak gitu. Kok ada kedong Pak? Ketika banyak orang kita berbuat baik, tapi ketika tidak ada orang, kadang kita ya tidak Nyala baik. nih ya Pak ya. Karena nggak ada yang ngelihat gitu kan, berarti apa namanya kita yang berbuat baik untuk orang lain. Yang gitu ya. Jadi kita ini introspeksi juga, ya, karena Iya betul Pak. ada ya beberapa teori yang mengatakan pemimpin itu sebagaimana rakyatnya. Ya, sering saya cerita di sini ketika pembelajaran. Kita lihat video waktu itu ada mobil yang membawa lele gitu ya. Kemudian mobilnya tergelincir, nah kemudian jatuh tuh semua leleknya ke jalan raya, kemudian berceceran lah pokoknya, ya. Nah orang-orang di situ apa yang dilakukan orang-orang ketika melihat mobil itu tergelincir? Menjarah, Hah? menjarah lele ya Pak. Ada yang- Ternyata nggak ada yang nolongin ya. Nggak ada yang Oh, nolongin, nggak ada yang bantuin gitu ya. Ya Orang yang gimana Pak, susah orang itu lele yang ditolongin. Kalau orang ya ditolongin. Ya gimana kalau lele nolongin tapi lele? dimasukin kresek masing-masing, dibawa pulang, digoreng ya. Nah itu itu Sedangkan apa? orang itu mah kalau ingat, itu mah bukan nolong Pak. Ceritanya bukan nolong, itu mah nyolong. sedangkan iya orang ini yang iya mobilnya betul. ngapain? Nangis dia, jangan diambil, tapi tetap aja diambil. Ya, dia kan cuma sendirian ya. Orang-orang banyak bawa motor, kemudian bawa plastik diambil-ambilin. Wah, itu luar biasa. Kemudian ada lagi mobil Pertamina tergelincir, ya, terbalik tuh mobilnya. Ya, kan isinya bensin tuh ya. Iya. Apa yang dilakukan orang lain? Kabur semua orang Pak, takut meledak. Iya betul, ini betul. Iya, Takut jadi tapi saksi. anehnya, orang Indonesia itu anehnya, dia ini ngambil selang, kemudian berinjek yang dimasukin. Nggak takut itu meledak atau gimana, nggak peduli. Yang penting dapat bensinnya gitu. Iya, Pak. Nggak kasih. Ya itu, kejadian asli seperti itu, teman-teman. Itu rakyat Indonesia juga seperti itu, masih banyak seperti itu ya. Oknum mungkin oknum ya, jadi Ya tidak oknum ya. Kalau ya. TNI enggak ya, TNI ya, teman-teman Insya ini. Allah enggak Pak. Enggak sekali ya. Terus ada lagi teman-teman banyak sekali ya kalau kita lihat ya, kemudian kita jalan apa namanya naik motor jalan raya begitu ya, ada orang yang kesulitan ya, gimana hati kita gitu ya, terketuk gak untuk berbuat baik ya, ingin nggak ada keinginan nggak untuk membantu begitu ya, ya sedikit apa yang kita punya gitu ya, misalnya ada di Ya kantong kalau sedikit. kita mampu mah Pak, kita pasti bantu. Tapi Nah, kalau kembali lagi kalau kita yang nggak mampu ya mau gimana gitu kan. Bantu dengan doa. bantu dengan doa, Betul. betul ya, bantu dengan doa ya. Justru gini ya, tantangan kita berbuat baik itu dikala kita pun dalam keadaan sulit, kita masih mau membantu orang lain, teman-teman. Iya Ya. betul Pak. Dan Susah itu Pak. Aduh. ini jadi pelajaran juga nih. Ada kisahnya salah satu artis di Indonesia. Kita sebut saja RA ya. Kita Oh, sebut iya saja tahu RA. ya. Ya. Ya, Dia ya, itu ya. membagikan RA kisah. Kartini, Pak. Iya, ya. Apa itu?
presenter terkenal pokoknya di Indonesia ya, tapi kita jangan sebut nama, RA, kita sebutnya RA. Ya, dia ini kenapa sukses ditanya. Ternyata dia pas lagi susah-susahnya dulu ya, ada berapapun di kantongnya, baik itu 10.000, 5.000 ya, dia kasihkan ke orang yang membutuhkan. Kalau ada orang apa namanya yang bawa rongsokan dia kasih gitu ya. Kemudian kalau ada orang yang kesulitan dia kasih sesuai dengan apa yang di kantongnya. Ternyata itulah yang dia percayai sebab dia seperti sekarang. Ya, ternyata walaupun dalam keadaan sulit pun itulah tantangan kita justru ya. Ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan stuck gitu kan. Dalam keadaan akhir bulan, ya kan? Wah, Pertengahan bulan. Ya itu tantangan kita ternyata ya untuk berbuat baik. Jadi bukan nominalnya ternyata yang kita dinilai gitu, tapi niat kita ya, alasan kita kenapa buat baik. Dan saya kira kita harus bijak juga untuk membantu orang lain ya. Siapa yang harus kita bantu? Orang yang seperti apa yang kita harus bantu? Ya. Kalau misalkan dia kalau saya pribadi justru lebih cenderung kepada orang yang memang sedang berusaha gitu ya. Walaupun dia apa namanya pencari apa namanya rongsokan, itu yang justru saya lebih apa namanya respect gitu kan, daripada yang langsung minta-minta seperti itu gitu ya. Kalau saya lebih respect pada orang yang lagi ikhtiar dan memang kelihatan ini ya membutuhkan gitu ya, walaupun kita beli dagangannya gitu kan. Ada di dekat rumah saya itu ada orang apa, si Abah namanya, Abah tukang pempek ya. Kalau Pempek. pempek, tahu kan pempek? Pempek nggak tahu ya? Aduh, apa ya? Pempek itu jajanan ya. Pempek itu apa ya? Palembang ya, kapal selam. Makanan khas Palembang. Oh, Oh, Nah, itu aku kira pempek Palembang. Nah, di Bandung juga banyak ya yang jualan apa? Jualan Palembang, jualan pempek ya. oh jualan nanti Palembang ya, Pak. pempek. Jadi banyak yang jualan Palembang di pempek gitu ya, Pak ya? kebalik. Oh, kebalik. Ya, apa yang kita rasakan? Ya itulah kita respect. Kemudian kalau memang kita punya uang, kita beli barang 5 apa namanya 5.000 kah, 10.000 kah, ya silakan. Ya, yang penting kita niatkan untuk membantu. Walaupun kita tidak kayaknya kenyang nih, tapi kan nggak ada salahnya kita beli gitu ya. Dan Pak, 5.000. mau tanya nih, Hmm, kan kalau di kota-kota tuh kan banyak angkot-angkot gitu kan. ya. Terus dalam angkot tuh kadang suka ada yang ngamen gitu kan. Kejam gak sih kita kalau enggak ngasih ke orang yang ngamen, terus penampilan si pengamennya tuh kayak yang serem gitu loh, Pak. Kayak yang apa ya? Itu Anak pang, menyerang anak pang. aku tukang ngamen di Cicahem. Kayak preman Ya. gitu nah. Nah itu kejam gak Ya. sih Pak kita kalau enggak ngasih? Maksudnya kita lihat Kejam. dari segi fisik dia masih kuat buat nyari kerjaan yang lebih layak kan gitu kan. Ya. Coba deh, Ning, kamu cobain biar tahu. Oke. Gini, pertama kita harus senantiasa ini ya, berpandangan positif kepada siapapun ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena bisa jadi yang penampilan yang demikian bisa jadi ya itu lebih baik daripada yang berdasi. Begitu ya tadi kata Jia tuh. Daripada yang duduk di DPR, Pak. Oh iya Setuju jelas banget tuh. nih. Ini statement yang sangat luar Ya. biasa ini, betul. Gini, dan gini, ketika kita tidak mengasih pun ya sebenarnya tidak masalah, ya tidak masalah. Tapi tentu yang jelas kita cukup aja menghargai dia. Jangan sampai kita Iya. sinis lah sama dia. Apa Ya enggak namanya? apa kalau menghargai pasti menghargai, cuman kalau Ngasih kejam gak sih kalau kita nggak ngasih gitu Pak? tentu Hidup enggak itu ya. simpel, mau sedekah atau tidak. Tidak, Itu dari tidak juga. Masya Allah. Masya Allah, Ning. Masya Allah, Uhti. Enggak dong, enggak kejam. Cuma tentuingin saja. Karena itu ya bagian kita ketika kita mau memberi ya silahkan. Ya, tapi ya tadi kita bijak dalam memilih siapa yang kita kasih gitu ya. Kita bijak dalam memilih orang yang akan kita kasih. Ya jangan sampai apa namanya orang yang terbiasa meminta-minta kemudian sudah jadi kerjaannya. Ternyata pas kita kasih kita lihat dong apa dia bawa kresek ternyata isinya dolar semua. Gitu. Ternyata yang kesian itu bukannya dia,
tapi Anda yang ngasih gitu kan. Ya, kita yang dikasihanin gitu ya harusnya. Karena Kena Iya, prank Pak. itu mah, Pak. Iya, sekarang Pak, pengemis. Itu tukang-tukang itu rumahnya elit. nah itu kan ya bukan berarti ini ya, bukan berarti saya melarang Anda memberikan kepada yang mengemis, tapi kalau saya pribadi saja ya, lebih respect kepada orang yang memang sedang usaha, sedang ikhtiar ya, ada bahasanya itu dalam usaha mencari rezeki, tapi dia memang kelihatan kesulitan. Itulah yang sangat-sangat layak kita bantu. Ya, Ya, Pak. itu ya. Oke, skip ya sampai situ ya. Iya, iya, Pak, ya, ya. Ya Jadi itu ya. kalau membantu yang orang yang sedang berusaha gitu Pak ya, yang sedang kesulitan gitu Pak ya. Itu Nah, yang benar sampai nangis banget. Nah, itu ya. Kadang kita kan juga ketika dalam kesulitan kan eh ya kadang orang-orang itu mendekati kita ketika kita lagi senang, ketika kita punya penjabatan. Tapi ketika kita lagi sulit, susah, lesu, letih, ya, orang-orang sekitar kita kemana? Menghilang. Nah, ketika ada orang yang memang membantu kita di saat senang, di saat sedih, di saat susah, itulah teman sejati itu. Dan wah, sulit mantap. sekali kita mencari teman yang seperti itu. Teman yang mau memang menemani kita di keadaan senang maupun sulit. Ya, makanya Aku bisa kok. Siapa yang mau? Ya, saya aku bilang, mau lah, tenang aja. Iya, ya itu. Tapi doain dulu ya kawan-kawan biar aku jadi kepala desa dulu. Amin, amin, amin. 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 Terutama, Teman-teman, doain aku biar aku jadi bisa itu. amin, amin ya. Terutama gini ya, kita coba ke kehidupan beneran ya. Terutama mencari pasangan, pasangan hidup. Wah, ini Ali single nih. Semangat. Ini Rada buat berat nih, Pak, bahasannya. Oh ya, mencari memang yang benar-benar ya bukan kok berarti bisa kita Jiwa jomblonya pada keluar, Pak. bukan oh di oh iya siap. bisa nanya? Ya bentar ya, saya terang dulu. Berarti gini, kalau memang ada orang yang mau menemani kita dalam keadaan senang maupun susah, ya itulah yang benar-benar teman sejati. Ya, di mana dia berarti memahami nih, ya manusia yang beradab itu seperti apa. Ya, jadi bukan hanya kita menemani saat senang, saat dia punya kuasa dan lain sebagainya. Ya itu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke poin berikutnya. Nah, ini implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama adalah sikap toleransi. Toleransi. Ya, menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi apa namanya? Kenapa ini harus kita pahami? Karena jangan sampai ada lagi orang yang ingin ibadah banyak yang demo, begitu ya. Jangan sampai ada orang yang berbeda suku, ya kita kucilkan. Jangan sampai ada orang yang berbeda budaya kita tidak hormati. Nah, inilah sikap toleransi. Dimanapun kita berada, ya, maupun itu di dalam negeri kah, maupun itu di luar negeri kah, atau di kota sendiri atau di luar kota, lagi merantau, tetap toleransi kepada siapapun, tetap kita harus junjung tinggi, ya, jangan sampai kita hidup di tempat yang baru dan kemudian banyak hal-hal baru, ya, orang-orang baru, kita malah tidak saling menghormati, tidak saling toleransi. Kemudian menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Ya tentu terkadang ya sebagai warga negara ada kewajiban-kewajibannya. Salah satunya adalah kita menaati hukum. Ya tadi nanti ada poinnya ya. Ikut kegiatan sosial. Ya, kenapa dikatakan menjalankan kewajiban? Karena ketika kita tidak bergabung terhadap kehidupan sosial, kemudian kita apatis itu tidak peduli antar sesama. Itu berarti apa namanya? Kita jiwa sosialnya sangat rendah gitu ya. Ya, jadi sebagai makhluk sosial maka harus bersosial gitu ya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup mengandalkan diri sendiri. Kita butuh orang lain gitu ya.
Jujur dan tanggung jawab. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, ya. Menjalankan tugas, kewajiban dengan jujur, dengan amanah, dengan tanggung jawab, ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Itulah yang dibutuhkan di zaman sekarang ini. Ya, orang pintar sudah banyak, kemudian orang-orang hebat sudah banyak, tapi orang jujur, tanggung jawab itu sulit sekali. Ketika memang kita punya salah, ya minta maaf, gitu ya. Jangan sampai kita hanya ngeles terus, ya, tapi tidak ada kata maaf. Ya, jadi apa namanya, Indonesia ini rakyatnya sulit sekali mengucapkan 3 hal, apa coba? Minta maaf, kemudian minta tolong, dan terima kasih. Ya, itu 3 kata yang kadang kita lupakan. Yang apa namanya, menurut kita itu biasa aja, padahal menurut orang lain itu sangat-sangat ini ya, berpengaruh. Ketika kita contohnya menyuruh orang lain, ya, tapi tidak ada kata tolong, ya, maka orang lain itu merasa, aduh, rendah banget ya saya disuruh-suruh seperti ini. Tapi kalau kita minta tolong ya, ambilin motor saya di sana ketinggalan, ya gitu kan, itu kan lebih baik, ya, ketika kita berperilaku seperti itu, ya. Artinya kita menghormati orang lain juga. Kemudian menghormati hukum. Kenapa harus menghormati hukum? Kalau kita tidak patuh terhadap hukum, maka terjadi kekacauan. Contohnya apa? Naik motor tidak pakai helm. Naik motor kalau lagi ada lampu merah tidak berhenti. Selain membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Orang lain yang sudah patuh, gara-gara ada satu orang yang tidak patuh malah menyebabkan kecelakaan. Ya, itu kan merugikan orang lain. Padahal kita sendiri yang tidak menaati hukum. Ya, malah yang sengsara juga orang lain. Kenapa harus kenapa harus menghormati hukum? Karena supaya kita tentram, supaya tertib. Adanya aturan hukum, ya itu untuk menertibkan kita. Ya, makanya aturan-aturan yang dibuat yang baik ya, yang baik itu memang harus kita junjung tinggi, harus kita taati supaya terjadi kehidupan di Indonesia ini yang tertib dan aman, begitu. Kerjasama, ya, bangun kerjasama dengan orang lain, ya, jangan sampai kita hidup hanya sendiri saja, ya, di lingkungan keluarga, jangan sampai kita punya musuh di keluarga, ya, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua apalagi ya, dengan ponakan, ya, itu semuanya kita jangan sampai punya musuh dalam keluarga, ya. Kemudian sekolah, ya, di sekolah pun sama, ya, makanya salah satunya dengan Zoom seperti ini kita bisa saling mengenal kan. Tadinya cuman di YouTube aja gitu kan. Tidak kedengaran suaranya, tidak ada wajahnya gitu kan. Ya, sekarang kan kelihatan wajah-wajahnya, ya, kemudian suara-suaranya. Nah, itu kan salah satu apa namanya, untuk mempraktikkan kerjasama sekolah dan murid, ya. Kalau murid ada masukan, ada pertanyaan, itu kan langsung ditanyakan gitu. Tapi dengan cara acungkan tangan. Gimana acungkan tangannya? Ada di raise hand ya. Ada yang tahu raise hand di situ? Ada ya, di situ. Jadi sama-sama ada aturan mainnya gitu ya. Ada yang mau berpendapat satu-satu begitu. Ya. Oke. Apa yang baru pertanyaan? Apa yang baru Aku udah pertanyaan? Angkat tangan tuh. Ngetes doang kayaknya itu, Pak. Oh, ngetes ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Pancasila dan keterlibatan masyarakat. Ya, ini mungkin ini materi terakhir ya, karena waktunya habis ini Bu Anin nih. Pancasila dan keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat ya berperan aktif dalam kegiatan pembangunan sosial dan politik sesuai dengan prinsip Pancasila. Ya, organisasi masyarakat ya, ada ormas di kita ini ya, berperan dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat ya, lembaga swadaya masyarakat berperan dalam membantu pemerintah dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi adanya lembaga-lembaga ini, adanya organisasi ini, itu merupakan bentuk masyarakat ikut andil, ikut aktif dalam menjaga Pancasila, ya, menjaga Indonesia. Ya, ada lembaga perlindungan anak, ya,
lembaga perlindungan perempuan. Itu kan salah satunya adalah lembaga masyarakat yang tugasnya masing-masing punya tupoksi masing-masing sesuai bidangnya. Nah ini ada tantangan dalam implementasi Pancasila di kehidupan kita, radikalisme dan intoleransi. Nah ini terkadang intoleransi ini menyebabkan kita cerai-berai, ya, kemudian tidak adanya persatuan dan kesatuan, ya, sehingga masyarakatnya saling bermusuhan karena tidak adanya toleransi atau intoleransi. Kesenjangan sosial ekonomi tadi saya bilang, ya, kadang ya masyarakat itu ya sebenarnya segini simpel masyarakat itu. Siapa pemimpinnya, buat kita sejahtera gitu ya, buat rakyat itu sejahtera. Ya maka rakyat pun akan senang, ya, dia akan hormat kepada pemimpinnya, pada pemerintahnya. Ya, tapi kalau itu belum terpenuhi, maka apa yang terjadi? Ya konflik, ketidakadilan, ya. Ini mengancam juga nilai-nilai Pancasila. Persatuan Indonesia tidak akan terwujud kalau hal dasarnya tidak terpenuhi. Nah, korupsi juga sama. Ya, apalagi korupsi saat terjadinya bencana. Wah, itu sangat ironis sekali ya itu terjadi, ya, sehingga korupsi ini menyebabkan kita tidak percaya terhadap peran pemerintah. Tapi tetap ya tentu kita sebagai rakyat tetap berharap, ya, kita harus punya harapan terus Indonesia lebih baik lagi. Jangan sampai kita sudah saja menyerah terhadap keadaan, ya. Kita harus tetap optimis Indonesia ini bisa lebih baik lagi tentunya, teman. Ini ada pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keamanan, dan lembaga media. Ya, pemerintah harus punya kebijakan-kebijakan yang baik untuk menerapkan Pancasila. Lembaga pendidikan juga sama, ya. Sekolah harus menjadi tempat aman bagi para siswanya. Sekolah harus menjadi tempat yang baik untuk praktik Pancasila, ya, sehingga nilai Pancasila ini sudah tertanam di diri para siswa. Lembaga keamanan juga sama, ya, lembaga media apalagi, ya, jangan sampai lembaga media ini malah menyebar hoax-hoax yang memecah belah. Kemudian Pancasila dan Persatuan Nasional. Pancasila sebagai landasan sebagai persatuan seluruh rakyat Indonesia, toleransi antar beragama, menghormati kebebasan beragama dan menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Persatuan dan kesatuan, mencegah konflik antar kelompok dan membangun rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini kesimpulannya saya kira kita memiliki peran penting masing-masing, ya, untuk sama-sama menerapkan Pancasila untuk bisa menjaga kesatuan dan persatuan, ya. Tanggung jawab semua warga, ya, bukan hanya pemerintah, bukan hanya segolongan orang, tapi semua warga harus turut andil untuk membangun Indonesia yang adil dan sejahtera. Nah, begitu teman-teman untuk materi kali ini. Barangkali ada pertanyaan, baik yang offline. Cukup. Yang online, ada satu pertanyaan sebelum kita akhiri. Enggak, Pak. Alhamdulillah. Cukup? Baik, cukup Pak, makasih. Cukup ya? Oke, tidak ada ya? Nggak ada. Kalau dirasa cukup, terima kasih teman-teman semuanya. Semangat terus belajarnya, kegiatannya, dan lainnya. Semoga lancar dan semoga teman-teman semua sukses semuanya. Amin ya robbal. Amin, amin. Makasih Pak. Ya, terima kasih semuanya. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belajar gombal diri.